teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai mazhab ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Karmila, Nurus Syakila, Muhammad Rifan, Muhammad Zulfahmi Alim, Putri Sintia, saya sendiri Vera Oktaviana, dan yang terakhir ada Lintang Wulandari. Baik, di sini kami akan menjelaskan beberapa mazhab ekonomi, yaitu mazhab neoklasik, mazhab Keynesian, dan mazhab ekonomi syariah. Yang pertama yaitu mazhab neoklasik. Mazhab ini dikenal sebagai ekonomi neoklasik, adalah aliran pemikiran ekonomi yang mendominasi ilmu ekonomi pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Mazhab ini berfokus pada penawaran dan permintaan sebagai mekanisme utama yang menentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan dalam pasar bebas. Prinsip-prinsip utama mazhab neoklasik. Yang pertama yaitu individualisme metodologis, di mana individu dianggap sebagai unit dasar pengambilan keputusan dalam ekonomi. Yang kedua yaitu rasionalitas, yang di mana individu diasumsikan bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepuasan mereka. Yang ketiga yaitu efisiensi pasar, di mana pasar yang kompetitif secara sempurna akan menghasilkan hasil yang efisien, di mana sumber daya dialokasikan secara optimal. Yang keempat yaitu laissez-faire, yaitu pemerintah tidak boleh campur tangan dalam ekonomi, karena pasar akan mengatur diri sendiri dengan lebih baik. Ada beberapa tokoh-tokoh penting dalam mazhab neoklasik. Yang pertama yaitu William Stanley Jevons, seorang pionir revolusi marginal. Yang kedua yaitu Karl Menger, tokoh utama mazhab Austria. Yang ketiga yaitu Alfred Marshall, salah satu ekonom paling berpengaruh pada masanya. Yang keempat yaitu Leon Walras, yang mengembangkan teori keseimbangan umum. Dan yang terakhir yaitu Friedrich Hayek, seorang ekonom dan filsuf yang terkenal dengan pembelaannya terhadap pasar bebas. Pengaruh mazhab neoklasik. Mazhab neoklasik telah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana pasar bekerja. Teori-teori neoklasik telah digunakan untuk menganalisis berbagai masalah ekonomi seperti perdagangan internasional, kebijakan moneter, dan distribusi pendapatan. Mazhab neoklasik telah menginformasikan banyak kebijakan ekonomi pemerintah di seluruh dunia. Kritik terhadap mazhab neoklasik, asumsi tentang rasionalitas dan individualisme. Kritikus berpendapat bahwa asumsi ini terlalu menyederhanakan perilaku manusia dan tidak mencerminkan realitas dunia. Ketidaksempurnaan pasar. Kritikus berpendapat bahwa pasar seringkali tidak kompetitif secara sempurna, sehingga mekanisme penawaran dan permintaan tidak selalu menghasilkan hasil yang efisien. Ketidakadilan dan distribusi pendapatan. Kritikus berpendapat bahwa mazhab neoklasik tidak cukup memperhatikan masalah ketidakadilan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Baik, materi kedua yaitu mazhab Keynesian. Mazhab Keynesian juga dikenal sebagai ekonomi Keynesian, adalah aliran pemikiran ekonomi yang berfokus pada permintaan agregat dan peran pemerintah dalam menstabilkan ekonomi. Mazhab ini didirikan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1930-an sebagai respons terhadap depresi besar. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama mazhab Keynesian. 1. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Mazhab Keynesian berpendapat bahwa permintaan agregat adalah faktor penentu utama tingkat output dan lapangan kerja. Yang kedua, multiplier Keynesian. Multiplier Keynesian adalah konsep yang menjelaskan bagaimana perubahan dalam pengeluaran pemerintah atau investasi swasta dapat memiliki efek berganda pada output dan lapangan kerja.
Yang ketiga, perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah situasi di mana tingkat suku bunga sangat rendah sehingga peningkatan pengeluaran pemerintahan atau investasi swasta tidak akan mendorong konsumsi atau investasi. Yang keempat, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penggunaan pengeluaran dan pajak pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi. Mazhab Keynesian berpendapat bahwa pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk meningkatkan permintaan agregat dan menstabilkan ekonomi. Yang kelima, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah penggunaan suku bunga dan alat moneter lainnya oleh bank sentral untuk mempengaruhi ekonomi. Mazhab Keynesian berpendapat bahwa bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah. Tokoh-tokoh penting dalam mazhab Keynesian. Yang pertama ada John Maynard Keynes, yaitu pendiri mazhab Keynesian. Yang kedua ada Paul Samuelson, yaitu salah satu ekonom Keynesian paling berpengaruh pada abad ke-20. Yang ketiga ada James Tobin, yaitu ekonom yang mengembangkan teori ISLM. Yang keempat ada Robert Solow, yaitu ekonom yang mengembangkan model pertumbuhan Solow. Yang kelima ada Joseph Stiglitz, yaitu ekonom yang terkenal dengan penelitiannya tentang pasar yang tidak sempurna. Kemudian ada beberapa pengaruh mazhab Keynesian, seperti mazhab Keynesian telah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana permintaan agregat dan kebijakan pemerintah memengaruhi ekonomi. Yang kedua, teori-teori Keynesian telah digunakan untuk menganalisis berbagai masalah ekonomi seperti resesi, inflasi, dan pengangguran. Yang ketiga ada mazhab Keynesian telah menginformasikan banyak kebijakan ekonomi pemerintah di seluruh dunia. Lalu ada kritik terhadap mazhab Keynesian seperti yang pertama, ketidakstabilan. Kritikus berpendapat bahwa kebijakan fiskal Keynesian dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua ada inefisiensi. Kritikus berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam ekonomi dapat menyebabkan inefisiensi dan distorsi. Yang ketiga ada ketidakadilan. Kritikus berpendapat bahwa kebijakan Keynesian dapat memperburuk ketimpangan pendapatan. Penjelasan mazhab ekonomi syariah. Mazhab ekonomi syariah juga dikenal sebagai ekonomi Islam, adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Mazhab ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sejahtera bagi semua orang. Prinsip-prinsip utama mazhab ekonomi syariah. Yang pertama, adil. Mazhab ekonomi syariah menekankan keadilan dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Kedua, berkelanjutan. Mazhab ekonomi syariah berfokus pada penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ketiga, sejahtera. Mazhab ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua orang, baik secara material maupun spiritual. Beberapa prinsip penting dalam mazhab ekonomi syariah. 1. Larangan riba atau bunga. Riba dianggap sebagai eksploitasi dan tidak adil, sehingga dilarang dalam mazhab ekonomi syariah. Kedua, halal dan haram. Hanya kegiatan ekonomi yang halal yang diizinkan dalam mazhab ekonomi syariah. Kegiatan yang haram seperti perjudian dan perdagangan minuman keras dilarang. Ketiga, zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menciptakan sebagian dari harta mereka kepada orang miskin dan membutuhkan. Keempat, mudarabah. Mudarabah adalah bentuk kemitraan usaha di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
Kelima, musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kemitraan usaha di mana dua atau lebih pihak menyumbangkan modal dan bekerja sama untuk menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang masing-masing pihak investasikan. Tokoh-tokoh penting dalam mazhab ekonomi syariah. Imam Abu Hanafi, salah satu dari 4 mazhab utama dalam Islam, dan banyak pemikirannya tentang ekonomi Islam masih dianut hingga saat ini. Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanafi dan terkenal dengan kontribusinya pada teori zakat dan mudharabah. Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, dan pemikiran tentang ekonomi Islam juga banyak diikuti. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, dan pemikirannya tentang ekonomi Islam terkenal dengan kehati-hatiannya. Muhammad Iqbal, filsuf dan penyair Pakistan yang mengembangkan teori ekonomi Islam modern. Manzurul Haq, ekonom Pakistan yang terkenal dengan penelitiannya tentang zakat sistem perbankan Islam. Selanjutnya tentang mazhab ekonomi syariah. Pengaruh mazhab ekonomi syariah. Mazhab ekonomi syariah semakin populer di seluruh dunia karena banyak orang yang mencari alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang dianggap tidak adil dan tidak berkelanjutan. Banyak negara Islam yang telah menerapkan prinsip-prinsip mazhab ekonomi syariah dalam sistem keuangan dan ekonomi mereka. Semakin banyak lembaga keuangan Islam yang didirikan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Adapun kritik terhadap mazhab ekonomi syariah. Yang pertama, beberapa orang mengkritik mazhab ekonomi syariah karena dianggap tidak praktis dan sulit diterapkan dalam dunia modern. Yang kedua, yang lainnya hanya mengkritik mazhab ekonomi syariah karena dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel. Yang ketiga, beberapa juga mengkritik mazhab ekonomi syariah karena dianggap tidak inklusif dan tidak adil bagi non-muslim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.